Jadi ceritanya di Desember tahun lalu kalau nggak salah 2020, Sweetbron Timor gue itu problem di AC-nya, AC-nya tiba-tiba mati. Tentunya gue mau memperbaiki AC tersebut karena gue tinggal di Bogor, jadi gue cari bengkel yang sekitar rumah gue di Bogor. Gue tanya teman-teman, akhirnya mendapatkan 2 kontak bengkel AC yang di sekitar Bogor. Gue kontak mereka PWA dan ternyata bengkel yang kedua yang gue kontak PWA itu dia telepon balik. Gue sangat impresif dengan bengkel ini, dia telepon balik loh. Akhirnya gue memutuskan ke bengkel ini gue datengin untuk melakukan servis. Gue sangat appreciate dengan cara dia engage dengan customer ya, dengan menerima WA kemudian dia menelpon, dan hasilnya adalah AC gue langsung bisa diservis dan impresif hasilnya, memuaskan, harganya juga cukup ekonomis. Selamat datang di CP Vlog. Dalam video kali ini gue akan mengunjungi Jaya Mulia AC yang berlokasi di Tajur. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, video ini tidak ada endorse atau sponsor dari Jaya Mulia AC. Jadi pure gue mau membuat video mengenai bengkel servis AC ini, karena gue tahu kan, kita semua mungkin tahu AC adalah salah satu faktor yang penting dalam mobil, khususnya dalam masa sekarang. Tentunya kalian kalau mobilnya dalam kondisi mati dengan kondisi tentunya panas kan, tidak nyaman gitu loh. Oke, tonton sampai habis, see you there. Langsung bersama dengan Bapak ya. Apa kabar kamu? Baik. Ini langsung udah bersama Om Gatot. Om, ceritain ini apa namanya Jaya Mulia AC. Nah ini mulainya dari apa sih mulainya? Kenalkan, nama saya Gatot, owner Jaya Mulia AC. Berdirinya BK ini 2015. Berarti udah berapa tahun? Sekitar ya 20 tahunan lah. 20 tahunan. Emang lokasinya ada di sini? Ya di sini di Jaya Raya, di Jalan Raya Wangun. Ya, Tajur. Dari awal mau dari sini? Dulu pertama di atas, di sekitar 1 kilometer ke arah Ciawi. Karena di sana ada penggusuran, kita akhirnya pindah ke, dulu ada 2 cabang sebenarnya. Cabang pertamanya karena tutup karena kena gusuran, kita pindah ke cabang yang sekarang. Cabang yang sekarang ini dari tahun berapa? Ini 2010. Oh, 2010, sekarang 12 tahun ya? 12 tahun. Oh gitu. Oke, Jaya Mulia AC, Jaya Mulia AC, balik terus namanya. Jaya Mulia AC itu melayani servis spesialis AC ya? Iya. Oh, itu bisa dijelaskan nggak? Servisnya itu AC-nya meliputi apa aja sih Om? Servis AC ada servis skala kecil sama besar. Skala kecil paling perawatan per 6 bulan itu pergantian oli dan freon dan dipakai servis besar. Nanti ya kalau servis besar semua harus dibongkar. Juga ada servis evaporator, servis kompresor sama kondensor. Oh gitu. Jadi itu semua merek mobil bisa dilayani di sini ya? Insya Allah kita semua merek mobil kita bisa membantu. Oh, ini ada berapa timnya? Udah berapa karyawannya? Kita ada 5. 5 gitu. Bukannya tiap hari? Lumayan dari pagi. Dari hari Senin sampai Hari Minggu. hari Minggu. Full tidak ada libur ya? Ada libur. Oke. Oh, sekarang biasanya kalau yang sering yang ditangani di Jaya Mulia AC itu servisnya itu yang sering di sini tangani apa sih? Servis besar apa servis kecil? Semuanya. Yang lebih sering? Yang lebih sering ya servis besar ya. Servis besar. Itu tadi meliputi apa aja sih? Servis evaporator, Evaporator. servis kompresor, Oh, kompresornya juga. terus juga sama cleaning kondensor ya. Cleaning kondensernya juga dilayani. Ya. Oh. Terus ini kalau misal yang sering banyak dikeluhkan sama yang servis di Jaya Mulia AC kayak kebanyakan yang Om Gatot tahu yang tangani apa aja? Yang paling sering, Yang paling sering ya ini AC nggak dingin, nggak dingin. terus bau ya. Nah, Oh, bau ya? Bau karena ruangannya bau itu kan jadi kan air pump jadi kotor. Oh, itu bisa ditangani dengan membersihkan tadi. Yang membersihkan itu ada 2 sistem, yang lebih baik itu kan juga dashboard. Dan kita ada alat yang terbaru tanpa dashboard tapi sistem komputer. Oh gitu ya? Oh, bisa dihubungin ya?
bisa kita tunjukin alat-alat. Alatnya itu. Oh jadi membersihkan evaporator tanpa membuka Tanpa dashboard. buka gaus satu, Tanpa membuka dashboard. tanpa buka dashboard. Oke. Di situ ada sistem kameranya, dia deteksi, jadi semua kegiatan unit yang kotor. Oke. Terus kalau kerusakan, contohnya kerusakan dari kompresor, itu biasanya yang selama ini ditangani itu kompresor yang sering dipakai dari merek tertentu yang sering dipakai apa? Semua sih rata-rata Yang rata bisa ya, ditangani. bisa kita Sekarang yang kompresor yang paling bagus menurut Om Gatot apa sih? yang untuk bagus standar pabrik ya Denso ya. Oh, Denso ya? Sesuai dengan part apa yang di mobilnya gitu. Oh. Sesuai dengan aplikasi yang di standar pabrikan mobilnya gitu. Tapi yang menurut yang itu yang paling bagus adalah merek Denso. Untuk ya sementara ini semua pasti lebih dari Denso ya. Oh. Itu kalau misalkan ada kerusakan kompresor seperti itu di servis atau misal akan diservis atau misalkan itu akan harus diganti tukar tambah atau gimana? Kita cek dulu, kalau bisa kita servis. Opsi terakhir kalau nggak bisa ya kita ganti. Kita ganti. Nah, tetap kita di pengecekan ulang lagi, kita bongkar, kita lihat kondisinya. Kalau layak kita servis, kalau nggak layak ya udah jangan. Jadi kan akhirnya kalau di servis nggak maksimal jadi membuang uang ya. Jangan pending dulu kalau belum ada dananya. Kita lihat. Biasanya di sini juga di kalau misalkan diganti berarti di Om Gatot juga menyediakan Ada. unit kompresor yang baru. Kita nyediain semua part AC-nya. Oh. Kalau misalkan dari mobilnya, misalkan taruhlah mobilnya merek tertentu dengan menggunakan merek kompresor yang bukan yang lain itu nanti itu seperti apa gimana ini? Itu secara modifikasi sih, kita juga sering modifikasi mobil yang agak susah partnya. Ya. Barang yang mahal kan itu juga mahal. Kita cara modifnya ada cara kita modif pergantian part tapi dengan risiko minim banget sesuai spek mobilnya. Contohnya bisa contohnya nggak? Misalkan siapkan spin, nah itu kan mahal juga. Terus diskannya terlalu gede ya. Tapi kalau kita rubah pakai Denso, insya Allah sih lebih aman. Terus kedepannya partnya lebih murah. Gitu. Ini mesin plastik pergantian oli kompresor sistem komputer tanpa bongkar ya. Untuk perawatan per 6 bulan sekali. Olinya bisa kita kuras maksimal, kita ganti oli baru lagi, kita ganti kurang lagi. Ini contohnya ada oli. Ini oli yang udah terbuang dari kompresor, kan warna hitam. Kita ganti lagi yang terbaru ini. Jadi kita nggak buka baut nih, tinggal pencet di layar monitor. Ini prosesnya berapa lama? Ini proses 45 menit sampai 4 jam. Tinggal kondisi mobilnya. Ini mobil apa aja sama aja? Pak? Sama aja, semua mobil kita bisa pakai resul, pakai mesin ini. Dengan waktu yang sama? Waktu kita beda-beda. Kalau yang mobil gede agak lama dikit. Oh gitu. Beda paling 15 menit. Itu kalau yang menentukan perbedaannya dari apa? Karena kondisi mobilnya. Kalau double door itu lebih panjang, lebih panjang, kalau lebih bedanya lebih pendek. Oh, waktunya lebih pendek, 45 menit. Kalau yang double door bisa 1 jam lah. Keunggulannya dengan menggunakan mesin ini apa sih? Keunggulannya masih lebih enteng. Oli nggak tercampur yang lama sama yang baru kan kita ganti baru lagi. Terus lebih murni karena terdeteksi sama komputer. Dan kapasitasnya sama, ukurannya sama. Kita nggak bisa kira-kira, kita tinggal ngetik di buku laporannya, kita bisa di pencet angkanya berapa gram, udah lebih valid. Lebih valid lah daripada yang manual yang ditunggingin itu kan pakai manual tuh. Itu lebih akurat, Lebih akurat. Sehingga kinerja AC-nya setelah digunakan itu lebih maksimal. Lebih maksimal. Lebih valid ya, datanya lebih valid. Jadi nggak ada yang kira-kira. Tinggal berapa gram, berapa cc-nya, tinggal pencet di komputernya, kan kelihatan datanya. Mobil sekian, berapa cc, olinya yang ordernya berapa gram. Oh gitu. Jadi semua itu dibaca oleh sistem ini. Kemudian freonnya pun dimasukkan ke beberapa bayangan berdasarkan mesin ini. Iya. Oh gitu. Oke Om. Sekarang dari sisi freon, dari Jaya Mulia AC ini menggunakan freonnya mereka apa sih? Kita pakai monopni S134A standar pabrik. Oke, Om Gatot, lanjut lagi di luar soalnya crowded banget tadi itu. Om Gatot, biaya servis, kisaran biaya servis untuk di Jaya Mulia AC itu kisaran berapa sih? Dan tergantung apa sih sebenarnya? Tergantung kerusakan sih.
Terus kalau maintenance aja pergantian oli, freon, filter kabin itu kena 500.000. Tapi kalau udah bongkar evap ya necknya beda-beda harga, beda mobil. Kan tingkat kesulitannya beda-beda. Itu kisarannya berapa Pak? Kalau servis itu berarti namanya servis besar ya? Iya, servis besar itu. Itu kisarannya Sekiranya di atas 1,5-an ya. Oh, 1,5-an. Oh. Itu udah meliputi flashing, servis evaporator, oli, freon, free filter kabin sama free fogging. Oke. Terus yang dengan menggunakan area plastik tadi itu termasuk yang dipakai dengan satu Bisa paket, ya. Ya. Yang paket 500.000 juga pakai itu. Oh, itu dipakai juga. Gitu. Oh, oke. Terus anggota biasanya kan suka ada customer, biasanya orang-orang yang bawa ke servis bengkel servis AC itu dengan membawa freon sendiri. Nah, kayak gitu tuh anggota bisa ditangani juga atau gimana tuh? Boleh diceritakan? Di Jaya Mulia AC semua kita tanganin, yang bawa part sendiri kita tanganin, bawa freon sendiri kita tanganin. Insya Allah kita juga kerja sesuai standar bengkel kita. Tetap kita layanin. Nah, kalau misalkan bawa freon sendiri kayak gitu, biayanya berbeda atau bagaimana? Kalau freon sendiri, kalau pakai manual, paling kita nggak ngecas terlalu banyak ya, paling buat anak-anak aja sih. Oh gitu. Tapi kalau memang pakai komputer kita akan ngecas 200.000. Kita pakai alat yang komputer itu. Jadi kalau menurut Om Gatot yang dengan bawa freon sendiri sebenarnya hitungannya sama aja ya? Iya, ya lebih enak di satu tempat ya, maksudnya lebih steril, terus isi freon juga kapasitasnya sesuai dengan itunya, harganya juga sama sebenarnya ya kalau dihitung ya. Berarti sebenarnya dengan kesimpulan sebenarnya ada beberapa yang intinya adalah pengen ngirit tadinya, tapi sebenarnya kalau gitu berarti sama aja. Sama aja. Berarti sebenarnya orang-orang yang seperti itu nggak efektif juga ya. Mendingan sekalian di bengkelnya juga sekalian ya. Betul. Dan juga Om Gatot juga kan dengan punya kualitas freon yang disediakan di Mulia Jaya AC ini juga termasuk yang bagus lah gitu ya. Insya Allah lebih bagus. Lebih bagus ya daripada yang ada di pasar. Karena kita bilang dari awal kita ada sistem komputernya, jadi deteksi oli yang palsu sama enggaknya gitu. Oh gitu. Oke. Terus kan juga AC kan mobil ada ini nggak harganya itu kan ada mobil yang double blower, ada yang single blower. Itu harganya juga beda. Kalau sisi freon sih pasti beda, karena kapasitasnya lebih banyak kalau double blower. Kalau yang 1,5 tadi itu yang mobil yang biasa atau yang double blower? Yang double blower sih biasanya. Oh, double blower. Kalau yang single blower kisarannya berapa? Biasanya sih gini ya, selisih freonnya doang sih Om, sebenarnya sih ya. Selisih di harga freonnya aja. Oh, selisih freonnya. Paling selisih berapa sih? 100.000 ya, gitu aja. Oh, gitu ya? Oh, tapi yang istilahnya ongkos jasa yang lain sama aja? Sama aja. Oh, berarti saya pikir double blower itu lebih mahal banget enggak ya? Iya enggak juga. Kan kalau cuma gini, maintenance-nya kan depan belakang apa enggak? Kalau cuma depan kan sama gitu. Tapi kalau ada penambahan maintenance yang double blower ya pasti kita tambah. Ya biaya itunya, servisnya gitu. Oke, terakhir mungkin Om Gatot, dari seluruh merek mobil yang ditangani Om Gatot untuk servis AC, ada merek tertentu nggak yang paling sulit misalnya gitu? Semua pasti tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Tapi yang paling sulit ya yang Eropa ya, itu pasti. Eropa itu tingkat kesulitan lebih rumit ya. Lebih rumit. Nah, dengan harganya servis juga kita bedain. Tingkat Oh gitu, jadi harga servisnya untuk mobil Eropa sama non Eropa itu beda. Ya, kalau Eropa lebih mahal. Ya. Itu bedanya berapa ratusan ribu, berapa apa gimana? Bisa 30%-an lah dari harga. 30%-an dari mobil yang Jepang ya. Sama Korea. Oh gitu. Iya. Oke, kalau kesini berarti bisa ceritakan buat lokasinya ini tepatnya di mana sih? Lokasi bengkel kita di Jalan Raya Wangun, Tajur 354 Bogor. Depan Nutrifood ya, pabrik minuman ya. Pabrik minuman. Jadi gampang lah pinggir jalan. Lebih ya kita di Google Map juga ada. Oh, di Google juga ada. Ada di Instagram juga ada. Instagram juga ada ya? Ada. Oke. Nomor teleponnya nanti ditaruh di layar ini ya, kalau misalkan menghubungi ya. Boleh. Ya nanti dicantumkan ya ini. Siap. Oke.
terima kasih yang sudah nonton. Om Gatot terima kasih loh. Sama-sama, makasih juga. Soalnya di bengkelnya rame banget. Rame banget. Kalau tadi kayak gini nggak? Alhamdulillah keadaan gini. Makanya kalau bisa customer bisa booking dulu lah. Sebelum merapat ke bengkel kita bisa by WA, by telepon, tapi kita siapin yang booking duluan gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau yang begini bisa booking dulu lebih baik gitu ya. Jadi contohnya karena banget kali ini. Karena kedua tempatnya terbatas banget, cuma 5 unit kita masuknya gitu. Siapa yang duluan bisa pokoknya langsung masuk duluan bisa Siap. pasang ini. Tapi kalau udah booking dari awal ya kita siapin space-nya lah. Sama ini oh ya, ada di sini ada ruangan free wifi, keren banget. Ada musola di atas. Ada. Ini juga ruangan praktik juga itu. Ada ruang smoking ada di atas. Oke, itu aja deh. Oke, siap. Makasih. Om Gatot, terima kasih banyak. Sama-sama Om. Makasih juga. Itu aja ya teman-teman dari presentation untuk CV Vlog hari ini. Hari ini kita di Jaya Mulia AC di Jalan Raya Raju, Bogor. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa kalau suka dengan kontennya silahkan like, subscribe, dan komen ya. Thank you. See you on next CV Vlog. Bye. Puas pelayanannya, harganya juga bagus, servisnya bagus, garansi pula mantap. Ya, hari ini saya servis AC mobil saya Nissan X-Trail tahun 2010 di Jaya Mulia AC, dan kesannya itu sangat baik, memuaskan. Montirnya sangat handal dalam analisis mesin, dan harganya pun terjangkau. Pokoknya untuk daerah Bogor, Jaya Mulia AC recommended sekali.